Sejak tentara perisai surgawi mendekat, skeleton Dragon Star Venerate sudah tidak berminat untuk melanjutkan pertempuran. Dia tidak bisa mengalahkan pihak lain sejak awal. Saat ini, yang harus dilakukan oleh skeleton Dragon Star Venerate adalah melarikan diri dari Savage Blood Star Venerate dan bertemu dengan Jenderal Jian dari Divine Shield Army. Pada saat itu, situasinya akan berubah. The Savage Blood Star Venerate menebak apa yang direncanakan pihak lain. Dia berkata dengan dingin, mencoba melarikan diri dariku. Anda bisa melupakan melakukan itu tanpa membayar harga. Haha, terus. Bagaimanapun, Anda pasti akan mati hari ini. Kelompok bajak laut darah Savage akan menjadi sejarah. The Skeleton Dragon Star Venerate tertawa gila, dia tidak pernah takut pada pihak lain. Dia melancarkan serangan balik sengit, mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tidak bisa mengalahkan Savage Blood Star Venerate adalah fakta. Di sisi lain, Skeleton Dragon Star Venerate tidak berpikir bahwa dia akan memiliki masalah untuk pergi. Namun, Savage Blood Star Venerate lebih kuat dari yang diharapkan Skeleton Dragon Star Venerate. Bahkan setelah beberapa putaran serangan, mengirimkan segala macam gerakan membunuh, Skeleton Dragon Star Venerate masih tidak bisa keluar. Saat Savage Blood Star Venerate memegang pedang merah besarnya, dia tersenyum jahat. Skeleton Dragon Star Venerate, sepertinya kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri malam ini. The Skeleton Dragon Star Venerate tampak sedikit pucat saat dia menyeka darah di sudut bibirnya. Kemudian dia berkata, panggung langit berbintang tahap tengah. Tanpa diduga, Anda benar-benar menerobos. Petik 2. Ada banyak hal yang tidak bisa Anda bayangkan. Hanya dengan patuh menyerahkan manual teknik sabre. Jika kita bekerja sama, kita bisa keluar dari pengepungan tentara perisai surgawi. The Savage Blood Star Venerate tetap tenang, tidak panik dengan fakta bahwa dia dikelilingi oleh Divine Shield Army. Kamu bisa terus bermimpi. Kemudian, seolah-olah skeleton Dragon Star Venerate telah mengambil keputusan, dia membuang pedang di tangannya dan mengeluarkan pedang. Bukankah kamu sangat tertarik dengan manual teknik sabre? Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya. Tiba-tiba, lingkungan menjadi sunyi. The Skeleton Dragon Star Venerate tiba-tiba mengumpulkan semua auranya yang tersebar di awan ke dalam tubuhnya, terus mengeluarkan energi jiwa. Dia sepertinya menyimpan semacam energi, terus mengumpulkannya. Ini, ekspresi The Savage Blood Star Venerate goyah saat dia berubah menjadi pegangan dua tangan. Kemudian, dengan teriakan dingin, dia bersiap untuk menginterupsi gerakan skeleton Dragon Star Venerate. Biasanya, Savage Blood Star Venerate tidak akan keberatan untuk melihat teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya. Namun, saat ini, ada musuh kuat yang datang dari belakang. Jelas, ini bukan waktu yang tepat. Suara mendesing. Setelah melihat Savage Blood Star Venerate menyerbu, skeleton Dragon Star Venerate berteriak dan melepaskan serangannya lebih awal. Tiba-tiba, sebuah swastika emas melesat keluar dari dahi yang mulia bintang naga kerangka dan menerangi area itu dalam jarak 5.000 km. Teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya, menghancurkan duniawi. Pada saat itu, medan gaya memutar yang misterius muncul di sekitar skeleton Dragon Star Venerate. The Savage Blood Star Venerate, yang berada di dalam medan kekuatan, anehnya mengingat saat-saat sebelum dia menjadi bajak laut, peristiwa tersembunyi yang paling berkesan di hatinya sejak dia masih di dunia biasa. Musim dingin itu, dia baru berusia 30 tahun. Dia ingat bahwa musim dingin itu sangat dingin. Di tengah angin dingin, dia memohon di pinggir jalan. Itu sangat dingin sehingga seluruh tubuhnya mati rasa. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia akan mati, seorang wanita muncul dan melepas mantel bulu yang dikenakannya. Dia membuka matanya dengan susah payah, ingin melihat penampilan wanita itu dengan jelas. Namun, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Yang dia lihat hanyalah wajah tersenyum samar yang disikat olehnya. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Seorang Buddha raksasa berdiri di langit, bermandikan cahaya surgawi. Itu melotot saat pisau biksu Buddha melepaskan cahaya pedang setinggi lebih dari 30 km. Catatan TL, pisau biksu Buddha lebih merupakan kategori umum dan bisa datang dalam banyak gaya. Biasanya digunakan oleh para biarawan dan merupakan senjata yang tidak dimaksudkan untuk membunuh. Itu juga dapat digunakan untuk bunuh diri dalam situasi putus asa, membiarkan tubuh seseorang tetap utuh pada saat kematian. Cahaya pedang langsung menembus dada wanita itu, dan darah tak terbatas menyembur keluar. Tidak, The Savage Blood Star Venerate merasakan rasa sakit yang hebat di hatinya yang mengejutkannya. Tiba-tiba,
Dia menemukan bahwa pedang yang dipegang oleh skeleton Dragon Star Venerate hanya berjarak 2 cm dari dadanya sendiri. Seorang Buddha raksasa berdiri di belakang skeleton Dragon Star Venerate, membentuk segel tangan dengan tangan kiri dan memegang pedang dengan tangan kanan. Cahaya pedang Buddha bergabung dengan pedang di tangan yang mulia bintang naga kerangka. Kamu mencari kematian. The Savage Blood Star Venerate tiba-tiba menjadi sangat marah. Aura mengerikannya yang mengejutkan meletus saat matahari terbenam yang indah turun di belakangnya. Ekspresinya berubah, seluruh tubuhnya tampak seperti ilusi. Kakak, dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, matahari terbenam berubah menjadi sungai merah surgawi. Saat cahaya pedang Savage Blood Star Venerate turun, itu langsung memotong pedang skeleton Dragon Star Venerate, yang bermandikan cahaya Buddha. Namun, ujung pedang masih tertusuk 1 cm, menimbulkan rasa sakit yang hebat. Cahaya Buddha dan Buddha keduanya menghilang. Pedang itu patah, dan skeleton Dragon Star Venerate memuntahkan darah sekali lagi. Kulitnya semakin pucat. The Skeleton Dragon Star Venerate melihat bahwa Savage Blood Star Venerate tampak agak terganggu, dan dengan cepat mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Pihak lain lebih kuat dari yang diantisipasi Skeleton Dragon Star Venerate. Meskipun menggunakan Breaking the Mundane dengan pemahaman 30%, Skeleton Dragon Star Venerate masih mengalami kesulitan untuk melukainya dengan parah. Teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya adalah teknik pedang yang dipahami dari jurus ketiga telapak tangan Dewa Gautama. Ketika Skeleton Dragon Star Venerate pergi, ekspresi Savage Blood Star Venerate berubah dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri, menghancurkan yang biasa, bagaimana yang biasa bisa begitu mudah dipatahkan. Kemarahan Savage Blood Star Venerate meningkat, ki pembunuhannya menjadi semakin menakutkan. Itu seperti lautan merah yang berkumpul di belakangnya, menendang ombak yang luar biasa dan menenggelamkan langit. Sosok Savage Blood Star Venerate tampak sangat mengerikan di tengah angin kencang dan ombak besar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. The Skeleton Dragon Star Venerate meninggalkan markas sektenya dan melarikan diri dengan panik. Ketika dia meninggalkan benua dan melihat sinar matahari yang hangat, dia menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Mereka di sini. Tentara perisai surgawi akhirnya ada di sini. Pada saat ini, pengepungan tentara perisai surgawi telah ditutup. Sekarang, orang bisa melihat kapal tentara perisai surgawi dengan mata telanjang. The Skeleton Dragon Star Venerate menyapu pandangannya ke seluruh armada dan menemukan kapal utama. Kemudian, dia terbang dengan tergesa-gesa. The Skeleton Dragon Star Venerate bergerak sangat cepat seolah-olah gravitasi laut berbintang tidak mempengaruhinya sama sekali. Tiba-tiba, suara yang bergema, jernih, dan dingin terdengar di permukaan laut. Makhluk tidak penting apa ini? Untuk berpikir bahwa Anda berani menerobos masuk ke dalam cahaya Divine Shield. Berhenti, sekarang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segera, kapal perang tentara perisai surgawi yang tak terhitung jumlahnya menjadi seperti cermin, mengirimkan sinar cahaya menusuk yang mengunci Skeleton Dragon Star Venerate. Begitu ratusan kapal perang terkunci di Skeleton Dragon Star Venerate, dia tidak berani bertindak gegabah. Saat ini, dia sangat lemah. Hanya satu putaran tembakan meriam akan merenggut nyawa lamanya. Jenderal Jian, diri yang rendah hati ini adalah Master Hall dari Skeleton Dragon Hall. Saya datang dengan manual teknik sabre, teriak Skeleton Dragon Star Venerate sambil menyipitkan mata. Biarkan dia masuk. Ya, Jenderal. Ketika cahaya gemerlap yang terfokus pada Skeleton Dragon Star Venerate menghilang, dia melepaskan napasnya yang tertahan. Dengan beberapa kilatan, dia mendarat di kapal besar tentara perisai surgawi. Spanduk-spanduk yang dihiasi dengan perisai surgawi di kapal-kapal di sekitarnya semuanya berkibar keras tertiup angin. Dua baris pembudidaya yang mengenakan baju besi emas berdiri di geladak, memandangi Skeleton Dragon Star Venerate tanpa ekspresi apapun. Lurus ke depan, Jenderal Jian duduk di singgasana di atas tangga, menatap ke bawah ke Skeleton Dragon Star Venerate. The Ocean Star memiliki cabang tentara perisai surgawi yang ditempatkan di setiap lautan berbintang, masing-masing dengan seorang jenderal yang memimpin. Setiap jenderal memiliki gelar, namun, hanya pria di depan ini yang bernama Jenderal Pedang. Ini karena teknik pedangnya bertabrakan dan menyapu tempat itu dengan serangan luas seperti seorang jenderal yang menyerbu ke dalam perangkap dan formasi medan perang. Banyak kelompok bajak laut takut padanya di laut kuburan, ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Niat membunuh menyebar di kapal, menyebabkan Skeleton Dragon Star Venerate anehnya merasa gelisah. Situasinya agak berbeda dari yang dia bayangkan.
Jenderal Pedang tidak sehangat saat mereka berkomunikasi. Dia bahkan bisa dikatakan dingin sekarang. Jenderal Pedang, saya telah membawa manual teknik pedang. Saya bahkan menggunakan sekte saya sendiri sebagai umpan untuk memikat kelompok bajak laut darah Savage. Sekarang. Baiklah, aku mengerti. Serahkan manual teknik sabre, kalau begitu. Petik 2. Di atas tahta, Jenderal Pedang menyela kata-kata Skeleton Dragon Star Venerate. Tetapi, aku berkata, serahkan manual teknik sabre. Jenderal Pedang sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Skeleton Dragon Star Venerate untuk berbicara. Dia hanya mengulangi dirinya sendiri dengan nada suam-suam kuku namun kuat. Suara mendesing. Tepat setelah Jenderal Pedang berbicara, niat membunuh di kapal meningkat. Merasa kedinginan, Skeleton Dragon Star Venerate menerima tatapan dingin dari para penjaga yang penuh kebencian dan ekspresi dingin dari Jenderal Pedang yang menyendiri di atas tahta. Kemudian, dia mulai gemetar karena suatu alasan, mengingat kata-kata Savage Blood Star Venerate, Anda akan menyesalinya. Skeleton Dragon Star Venerate, mengapa kamu masih belum menyerahkan manual teknik pedang? Jangan membuat Jenderal Pedang menunggu terlalu lama, seorang pemuda berbaju zirah di sisi Jenderal Pedang berteriak dengan dingin. Merasakan penghinaan di mata pemuda ini, Skeleton Dragon Star Venerate merasa terhina. Bagaimanapun, dia masih seorang kultivator Starry Sky tahap awal. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Cloud Sea, namun seorang pemuda dari tentara perisai surgawi berani memandang rendah dirinya. Namun, saat ini, Skeleton Dragon Star Venerate samar-samar merasa bahwa jika dia tidak menyerahkan manual teknik pedang, dia akan mati di tempat. Tetapi jika dia melakukannya, itu juga tidak akan berakhir baik baginya. Saat Skeleton Dragon Star Venerate berjuang untuk memilih, tidak tahu harus berbuat apa, cahaya merah muncul dari pulau itu. The Savage Blood Star Venerate sebenarnya memimpin semua kapal bajak laut untuk menyerang. The Savage Blood Star Venerate tidak duduk dan menunggu kematiannya, tidak memberikan kesempatan kepada Divine Shield Army untuk mengecilkan pengepungan. Jenderal, kelompok bajak laut darah Savage akan keluar, pemuda itu melaporkan, matanya bersinar karena kegembiraan. Jenderal Pedang hendak mengatakan sesuatu ketika Skeleton Dragon Star Venerate mengambil kesempatan ini untuk mendorong dengan kakinya dan dengan cepat meninggalkan kapal. Kamu mencari kematian. Jenderal Pedang menyipitkan matanya. Kemudian, dia meraih pedang lebar di sampingnya yang setinggi manusia. Sosoknya melintas di udara saat dia menusuk dengan pedang. Pada saat itu, tusukan pedangnya seperti pasukan besar yang menyerbu di udara. Membunuh Ki melonjak ke segala arah. Kekuatan besar bisa mengguncang sungai dan gunung. Di depan, wajah Skeleton Dragon Star Venerate segera tenggelam. Kekuatan pedang ini dengan kuat menekannya. Teknik pedang yang tirani dan sangat perkasa dengan kuat mengunci Skeleton Dragon Star Venerate, tidak memberinya kesempatan untuk pergi. The Skeleton Dragon Star Venerate awalnya sudah melemah, mempertahankan dengan kurang dari 10% dari kecakapan tempurnya. Dia tidak bisa memblokir serangan ini. Ingin bertarung sampai mati, Skeleton Dragon Star Venerate berbalik untuk memblokir ujung pedang dan mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, hanya dengan dia berbalik, serangan pedang menimbulkan banyak luka mengerikan di tubuhnya. Jubah naga Skeleton Dragon Star Venerate segera terkoyak, tampak seperti angin pedang merobeknya. Tepuk. The Skeleton Dragon Star Venerate meraung dengan marah dan melakukan prestasi luar biasa, menjepit pedang dengan tangannya dengan kecepatan kilat. Puci. Kekuatan besar dari pedang membuat Skeleton Dragon Star Venerate muntah seteguk darah. Kemudian, dia memelototi wajah Jenderal Pedang yang dingin dan tanpa emosi dengan kebencian yang tak terbatas. Anda berbohong kepada saya. Anda setuju untuk membantu saya merevitalisasi sekte saya. Jenderal Pedang membalas dengan acuh tak acuh, jika Anda berasal dari sekte yang benar, tentu saja, saya akan memenuhi janji saya. Namun, Aula Naga Kerangka adalah sekte jahat, melakukan segala macam perbuatan jahat. Anda tidak lebih baik dari kelompok bajak laut itu. Jika saya membantu Anda merevitalisasi sekte Anda, itu akan memihak pelaku kejahatan. Anda berbohong kepada saya. Anda berbohong kepada saya. Anda berbohong kepada saya. Keputusasaan menyebar di hati Skeleton Dragon Star Venerate. Dia tampak gila, berteriak berulang-ulang. Bodoh. Jenderal Pedang berkata dengan dingin sebelum mengayunkan pedangnya lebar-lebar. Sepertinya ada pasukan besar yang berlari di padang pasir. Seluruh ruang bergetar, dipenuhi dengan serangan pedang yang tak tertandingi. Ini dengan mudah merobek pertahanan terakhir Skeleton Dragon Star Venerate. Huci. Pedang itu menusuk dadanya dan keluar dari sisi lain. Suara mendesing.
Tangan Jenderal Pedang yang lain meraih cincin penyimpanan skeleton Dragon Star Venerate dengan kecepatan kilat saat energi yang terkandung dalam pedang lebar itu meledak. Bang! Pakar langit berbintang ini jatuh di sini, sekarat tanpa mayat utuh. Berdiri di atas andalan kelompok bajak laut darah Savage, Yang Mulia Bintang Darah Savage, yang mengenakan jubah merah, tanpa ekspresi menyaksikan adegan ini. Kemudian, dia berkata dengan dingin, kejahatan yang kita bawa pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Dia sudah mengantisipasi hasil seperti itu sejak lama. Memikirkan bahwa skeleton Dragon Star Venerate ini masih dengan bodohnya menaruh harapannya pada tentara perisai surgawi, hanya karena reputasi tentara perisai surgawi sedikit lebih baik daripada tentara pedang darah. Itu benar-benar menyedihkan untuk menjadi bodoh. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya Buddha meledak dari kabut darah yang dihasilkan dari ledakan skeleton Dragon Star Venerate. Sumbernya adalah gulungan lukisan. Manual teknik pedang. Ternyata orang ini menyembunyikan manual teknik pedang di tubuhnya sendiri. The Savage Blood Star Venerate memerintahkan dengan dingin, kakak ketiga, kakak keempat, operasikan darah Savage dengan kekuatan penuh. Jangan pelit dengan sumber daya dan kartu truf kami. Pimpin semua orang keluar dari pengepungan dan pergi sejauh mungkin. Tepat setelah mengatakan itu, sosok Savage Blood Star Venerate melintas dan tiba di depan gulungan lukisan. Di depan, Jenderal Pedang tidak lebih lambat, sudah tiba di sisi lain. Gulungan lukisan yang berisi panduan lengkap teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya melayang di antara keduanya. Tidak ada yang bergerak. Savage Blood Star Venerate, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Tanpa diduga, Anda menerobos. Jenderal Pedang merasa heran bahwa Savage Blood Star Venerate telah mencapai Starry Sky Stage tingkat menengah. Alam laut awan dibagi menjadi 3 tahap. Mereka yang berada di Starry Sky Stage dikenal sebagai Star Venerates. Mereka yang berada di panggung cahaya suci dikenal sebagai Yang Mulia. Mereka yang berada di Sovereign Stage dikenal sebagai Sovereign Personages. Masing-masing tahap ini dibagi lagi menjadi tahap awal, tengah, dan akhir. Dengan setiap terobosan hambatan ini, kekuatan seseorang akan meningkat secara kualitatif. Betapa mudahnya Savage Blood Star Venerate menekan skeleton Dragon Star Venerate adalah bukti terbesar dari itu. The Savage Blood Star Venerate berkata tanpa ekspresi, hentikan omong kosong itu. Jika saya mati di tangan Anda hari ini, maka itu berarti saya sedikit lebih lemah. Namun, Anda bermimpi jika Anda ingin mendapatkan manual teknik pedang dan menghancurkan grup bajak laut darah Savage saya. Aku bisa menyerahkan manual teknik sabre kepadamu. Namun, Anda harus membuka jalan untuk kelompok bajak laut darah Savage saya. Petik 2. Jenderal Pedang berpikir dengan sangat cepat. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, setuju. Namun, Anda harus meninggalkan semua kelompok bajak laut lainnya. Nyah. Savage Blood Star Venerate berteriak dengan dingin, dengan belak-belakan menolak tawaran pihak lain. Ekspresi Jenderal Pedang tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kami berdua sangat jelas bahwa dunia ini tidak sesederhana hitam dan putih. Ada banyak hal yang bisa dinegosiasikan. Saya telah mengaktifkan semua tentara perisai surgawi di seluruh laut makam. Jika saya tidak kembali dengan pencapaian apapun, bagaimana saya menjelaskan ini? The Savage Blood Star Venerate tersenyum dingin. Anda menginginkan manual dan reputasi teknik sabre. Dalam hal ini, lebih baik tidak bernegosiasi. Petik 2. Suara mendesing. Darah mewarnai langit, dan matahari terbenam muncul. The Savage Blood Star Venerate mengirimkan serangan pedang, memasukkan sungai merah surgawi ke pedangnya. Jenderal Pedang memegang pedangnya secara horizontal, dengan kuat memblokir serangan pedang ini di udara. Kedua ahli Starry Sky bertukar gerakan, dan situasinya segera memburuk sehingga tidak bisa diselamatkan. Tentara perisai surgawi dan kelompok bajak laut juga memulai pertempuran laut yang sangat intens. Satu sisi adalah tentara perisai surgawi, yang memiliki keunggulan numerik. Sisi lain adalah elit kelompok bajak laut, yang selamat dari pertempuran berdarah. Kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan. Kengerian dari intensitas pertempuran ini bisa dengan mudah dibayangkan. Unggulan kelompok bajak laut darah Savage memimpin serangan. Kelompok bajak laut bintang 5 puncak menunjukkan sisi menakutkan dan ganasnya di laut. Beberapa ratus kemarahan Neptunus ditembakkan pada saat yang bersamaan. Bola meriam memenuhi udara, menutupi matahari. Ini tampak seperti akhir dunia. Tentara perisai surgawi membentuk formasi pertahanan cahaya, spanduk yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya kemasan. Tentara perisai surgawi membentuk perisai emas besar di permukaan laut, memblokir kekuatan gabungan dari 100 kemarahan Neptunus bintang 5 puncak.
Laut berbintang yang tampaknya ganas dan tak terbatas menunjukkan sisi lembut dan lemahnya saat ini. Di bawah kekuatan meriam dan gempa susulan, ribuan lubang memenuhi lautan luas. Ombak melonjak, terdengar seperti jeritan menyedihkan. Tentara perisai surgawi unggul dalam pertahanan. Dengan dukungan dari banyak perisai cahaya besar, mereka dengan kuat memblokir serangan bajak laut. Jika tentara pedang darah ada di sini, itu akan menjadi pemandangan yang sangat berbeda. Di bawah kepemimpinan kelompok bajak laut darah Savage, tembakan meriam para perompak meningkat dengan ganas. Orang yang bertanggung jawab atas andalan tentara perisai surgawi dengan dingin memerintahkan serangan balik. Cahaya perisai surgawi, serangan balik. K. Segera, banyak perisai emas menunjuk ke langit di semua kapal tentara perisai surgawi, mengirimkan sinar cahaya yang cemerlang. Cahaya menyatu di langit. Setelah beberapa saat, itu membentuk matahari. Cahaya itu sangat cemerlang. Yang lebih menakutkan adalah energi luar biasa yang dikandungnya. Ekspresi banyak bajak laut segera berubah. Kapal bajak laut mereka tidak bisa melakukan apa yang dilakukan kapal Divine Shield Army, bekerja sama untuk membentuk formasi perisai. Para perompak hanya bisa bertahan secara individu, menjaga diri mereka sendiri. Hancurkan cahaya itu, seseorang dari kelompok bajak laut darah Savage berteriak saat dia membubung. Ini adalah tangan besi Yama yang memimpin bajak laut kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam serangan ke udara. Kemudian, mereka membentuk perisai manusia dan menggunakan aura mereka untuk secara paksa memblokir cahaya di langit. Serang dan bunuh semua bajak laut. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Penggarap lapis baja emas yang tak terhitung jumlahnya di kapal tentara perisai surgawi melayang ke udara dengan senjata tajam di tangan mereka. Mereka memancarkan pembunuhan ki saat mereka bersiap untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat yang paling kejam. Tepat pada saat ini, pedang hitam perlahan melayang dari dasar laut berbintang. Ketika pedang hitam muncul di permukaan, itu disambut oleh pemandangan malam yang gelap yang dipenuhi dengan cahaya bintang yang gemerlap. Ketika seseorang melihat ke depan, ada cahaya terang, yang mengelilingi sebuah pulau dan terus menyusut. Bahkan dari jarak puluhan ribu kilometer, pertempuran laut yang intens masih jelas teraba, memberikan rasa yang menyedihkan. Suara keras terus terngiang di telinga. Awan bahkan lebih mengerikan. Dua pemuja bintang dengan kekuatan yang hampir sama bertarung di sana. Hampir tidak ada yang berani mendekat. Dari luar, cahaya keemasan yang mewakili tentara perisai surgawi itu terus menyusut, perlahan-lahan berkumpul. Seseorang bisa mengintip melalui cahaya keemasan dan melihat cahaya berdarah mencoba beberapa kali untuk keluar dari pengepungan. Tentara perisai surgawi memiliki satu karakteristik khusus. Perisai surgawi mereka sekuat gunung. Akan sulit bagi bajak laut manapun untuk melarikan diri kali ini, Xiao Su menghela nafas pelan. Sebagai bajak laut sendiri, dia merasa takut di dalam hatinya, tidak puas pada pertemuan bencana orang-orang ini dari perdagangan yang sama, bersimpati dengan mereka. Dia juga merasakan kemarahan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali jika kapal bajak laut bintang 9 datang untuk menyelamatkan situasi, semuanya akan sia-sia. Hanya pedang potong hitam saja yang bisa diabaikan, terlalu kecil untuk mengisi celah di antara gigi seseorang. Kesenjangan dalam jumlah terlalu besar. Jika itu tentara pedang darah, beberapa kelompok bajak laut mungkin bisa selamat dari ini. Namun, bajak laut yang mati akan mati dengan kematian yang 100 kali lebih menyakitkan, tambah Penatua Tang dengan simpati sambil menatap pemandangan ini di depannya. Xiao Chen mempelajari pertempuran itu. Para perompak sudah kehilangan keuntungan. Sekarang, itu hanya pertanyaan apakah mereka memiliki kesempatan untuk keluar dari pengepungan. Pada saat ini, pilihan paling bijaksana adalah pergi dengan cepat. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa seperti ada sesuatu di medan perang yang memanggilnya. Ini bukan keinginan yang datang dari garis keturunannya. Sebaliknya, itu adalah belenggu dari lubuk jiwanya. Keduanya tertarik satu sama lain seolah-olah mereka memiliki hubungan samar yang hadir dan, pada saat yang sama, tidak. Ini terasa seperti hanya ilusi, menimbulkan banyak pikiran liar. Apakah ini? Sebuah lampu Buddha muncul di telapak tangan Xiao Chen. Api surgawi salju surgawi ada di dalam lampu Buddha ini. Arira yang ditinggalkan Buddha Mahesvara melayang di atasnya. Namun, ketika Arira Buddha Mahesvara muncul, hubungan yang tidak jelas itu tidak menjadi lebih kuat. Arira, Elder Tang berseru dengan suara serak, agak terkejut. Saat Penatua Tang menatap Xiao Chen, dia bingung. Memikirkan bahwa Xiao Chen bahkan memiliki benda suci Sekte Buddha. Lebih jauh lagi, berdasarkan cahaya Buddhis dan penampilan Arira ini, pastilah berasal dari luar biasa. Aneh.
Xiao Chen menyingkirkan Arira Buddha Mahesvara dengan ekspresi kontemplatif. Karena itu bukan garis keturunan Azure Dragon Xiao Chen atau Arira Buddha Mahesvara, benda misterius apa di medan perang ini yang menarik Xiao Chen ke sana. Tuan Muda Xiao, apa yang terjadi? Kenapa kita tidak pergi? Tetua Tang mendesak. Xiao Chen menjawab dengan jujur, saya merasa bahwa item yang diperebutkan oleh kedua Star Venerate memiliki hubungan dengan saya. Pikiran Xiao Chen mengejutkan Penatua Tang, yang dengan cepat memperingatkan, kamu tidak akan pernah memiliki pikiran seperti itu. Jika Anda masuk ke sana, Anda pasti akan mati. Petik 2. Penatua Tang tidak terlalu banyak berpikir. Dia hanya merasa itu normal bagi anak muda untuk memiliki pemikiran gegabah seperti itu. Namun, orang tua seperti dia masih belum cukup hidup. Saya tahu, saya tidak akan masuk, tetapi saya akan melihatnya. Kalian semua harus memulai kapalnya. Black Cutlass dengan cepat berlayar di laut. Dengan pikiran, mata surgawi terbang keluar dari dahi Xiao Chen dan membubung ke langit. Mata surgawi naik semakin tinggi. Dalam sekejap mata, ia melewati awan dan tiba di Starry Heavens. Setelah itu, Xiao Chen mengendalikannya untuk menuju perlahan menuju Savage Blood Star Venerate dan pertarungan Sword General. Dilihat dari jarak yang begitu dekat, pertarungan dua Star Venerates masih membuat jantung Xiao Chen berdebar kencang karena ketakutan yang mendalam, meskipun jaraknya jauh dari medan perang. Namun, pada saat yang sama, ini adalah pembuka mata yang bagus untuk Xiao Chen, memberinya banyak manfaat. Yang memegang pedang merah seharusnya adalah Savage Blood Star Venerate. Orang yang memiliki pedang seharusnya adalah komandan tentara perisai surgawi atau semacamnya. Saat kedua Star Venerates bertukar gerakan, mata surgawi Xiao Chen melayang tinggi di langit, melihat ke bawah dari atas. Anehnya, perasaan menyendiri bahwa kedua pemuja bintang hanya begitu-begitu mekar di hati Xiao Chen. Pikiran seperti itu mengejutkannya, dan dia dengan cepat melepaskan diri dari pemikiran seperti itu. Tidak berani melanjutkan menonton, dia memfokuskan penglihatan mata surgawi dan mulai mencari. Lukisan itu. Ada sebuah lukisan yang bersinar dengan cahaya Buddha di dekat tempat kedua ahli bertarung. The Savage Blood Star Venerate dan Sword General dengan sengaja mengendalikan gelombang kejut untuk menghindari lukisan itu. Di tengah pertempuran sengit antara dua Star Venerate, lukisan itu seperti taman yang damai tanpa ada yang mengkhawatirkannya. Kedua Star Venerate juga tidak terlalu memperhatikan. Sebelum pemenang ditentukan, mereka hanya mengawasi lukisan itu. Tidak ada yang bisa terlalu terganggu dengan memusatkan perhatian pada lukisan itu. Adapun perompak lain dan pembudidaya tentara perisai surgawi, mereka tidak berani mendekati tempat kedua pemuja bintang bertarung sama sekali. Apa yang ada di tubuh saya yang bisa menarik lukisan ini? Xiao Chen berpikir sangat keras. Itu bukan garis keturunannya atau sekte Buddha Arira, jadi apalagi yang istimewa darinya. Pedang Dao, inspirasi melintas di benak Xiao Chen, dan matanya berbinar. Baik itu Savage Blood Star Venerate atau Sword General, mereka berdua sangat kuat. Xiao Chen tidak memiliki keberanian untuk melawan mereka sama sekali. Namun, keduanya tidak memahami pedang Dao atau pedang Dao. Keduanya berhenti di level domain. Namun demikian, di alam seribu besar ini, pencapaian ini sudah sangat luar biasa, menjadikan mereka orang-orang yang berbakat. Namun, dibandingkan dengan Xiao Chen, mereka masih lebih rendah karena dia sudah melampaui domain pedang dan memahami energi Dao besar. Sementara Xiao Chen menebak ini, dia tidak berani mencobanya. Begitu dia mengekspos energi Dao besarnya, kedua pemuja bintang ini pasti akan merasakannya dan mendeteksi kehadirannya. Haruskah saya bertaruh atau tidak? Dia bisa mengambil risiko di depan mata kedua Star Venerates ini, bertaruh bahwa lukisan itu memiliki nasib dengan sabre Dao-nya. Jika Xiao Chen bertaruh dengan benar, mungkin dia bisa mendapatkan lukisan itu. Kemudian, kedua Star Venerate akan bekerja sama dan mengejarnya sampai mati. Jika dia salah menebak, itu akan langsung menjadi kematian baginya. Teman, setelah menonton begitu lama, apakah kamu tidak akan menunjukkan dirimu? Sama seperti Xiao Chen merasa tidak yakin, Savage Blood Star Venerate dan Sword General tiba-tiba berhenti sebelum salah satu dari mereka berbicara. Aku pergi terlalu jauh. Dada Xiao Chen menegang. Dia mengabaikan semua pikiran tentang lukisan itu dan dengan cepat menarik mata surgawinya. Tunggu, karena mata surgawi saya telah ditemukan, mengapa saya tidak bertaruh saja? Lagi pula, yang saya takutkan adalah penemuan. Sekarang yang terburuk telah menjadi yang terburuk, mengapa begitu khawatir? Ledakan. Sebuah piringan cahaya dari Grid Dao muncul di belakang mata surgawi. Kemudian, itu mengembun menjadi satu titik, mengirimkan Dao Might yang brilian.
Ini segera menyapu awan di sekitarnya. Mata surgawi berkedip-kedip dengan cahaya redup bersama dengan Dao Might, secara misterius melihat dua bintang yang mulia dan memancarkan rasa dingin dan kekejaman. Energi Dao hebat. Baik Sword General dan Savage Blood Star Venerate mengubah ekspresi mereka secara radikal saat mereka fokus untuk mundur. Jumlah orang yang memahami energi Dao besar di Laut Kuburan dapat dihitung dengan jari. Orang-orang ini setidaknya adalah yang mulia. Selain itu, mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Orang seperti itu tidak akan muncul dengan mudah. Namun, begitu mereka melakukannya, sesuatu yang mengejutkan pasti akan terjadi. Tidak, itu tidak benar. Dalam sekejap mata, keduanya merasa ada sesuatu yang salah. Dao Might ini tidak memberi banyak tekanan pada mereka sama sekali. Kami tertipu. Itu pasti bakat luar biasa dari Central Grid Realm. Pikiran keduanya bergerak seperti kilat, dengan cepat sampai pada jawaban yang paling mendekati kebenaran. Hanya bakat luar biasa jenius iblis dari 100 ras desolate besar, 3 sekte Taois, 4 kuil Buddha, klan bangsawan, dan klan kekaisaran dari alam besar pusat yang mungkin dapat memahami energi Dao besar sebelum mencapai alam laut awan. Ketika budidaya yang mulia dikombinasikan dengan Dao Might menyebar, semua orang di seluruh medan perang akan langsung bergerak, tidak dapat melawan sama sekali. Dugaan saya benar. Xiao Chen, yang berada di pedang hitam, mengungkapkan ekspresi gembira. Dia jelas merasa lukisan itu memperhatikan keberadaannya. Koneksi yang sebelumnya tidak jelas menjadi jelas pada saat ini. Suara mendesing. Lukisan yang terisolasi itu berubah menjadi kilatan cahaya pedang yang cemerlang, dengan cepat terbang menuju Xiao Chen. Itu melintasi 50 km dalam sekejap mata, keluar dari medan perang. Tidak peduli bakat luar biasa klan mulia mana kamu, jika kamu berani menargetkanku, kamu mencari kematian. Jenderal Pedang mengangkat alis dan berbalik untuk mengejar. Namun, saat Jenderal Pedang berbalik, aura buruk mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Kamu berani memblokirku. The Savage Blood Star Venerate dengan dingin tersenyum. Kenapa aku tidak berani? Tentara perisai surgawi Anda masih tidak dapat memahami seluruh laut kuburan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Karena sulit untuk menghindari penghancuran kelompok bajak laut darah Savage, mengapa saya harus membiarkan Anda mendapatkan manual teknik sabre? Anda, Jenderal Pedang segera merasa marah. Tujuan utama dari perjalanan ini adalah manual teknik sabre. Menghancurkan kelompok bajak laut darah Savage dan memberikan kontribusi kepada tentara hanyalah hal sekunder. Hilangnya manual teknik sabre mirip dengan kegagalan operasi. Mengejar. Wakil Jenderal Liu, pimpin pasukan dan kejar. Karena Jenderal Pedang tidak bisa melepaskan diri dari pertempuran, dia hanya bisa menaruh harapan pada wakilnya. Di sarang gagak pedang hitam, Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menangkap lukisan yang telah berubah menjadi cahaya pedang dan tiba di sini. Jejak kegembiraan muncul di wajahnya saat akhirnya mendapatkannya. Meskipun Xiao Chen tidak tahu apa itu adalah sesuatu yang akan diperebutkan oleh dua Star Venerate. Itu harus bernilai kota, nilainya tidak dapat diperkirakan. Pada saat yang sama, dia merasa agak terkejut. Kedua Star Venerate masih bertarung satu sama lain dan tidak mengejarnya seperti yang dia perkirakan. Itu adalah, sebelum Xiao Chen bisa membuka gulungan lukisan itu, dia melihat beberapa sosok mengejar pedang hitam. Sosok-sosok itu mengenakan baju besi emas, berlari kencang di atas laut berbintang. Yang terlemah dari kelompok itu adalah pembudidaya inti primal utama tahap awal. Yang terkuat seperti Iron Hand Yama, seorang pembudidaya inti primal utama puncak. Itu adalah orang-orang dari pasukan perisai surgawi. Mereka mengejar lukisan itu. Xiao Chen menyingkirkan lukisan itu dan memerintahkan pedang hitam untuk mempercepat. Kau ingin pergi? Ini tidak semudah itu. Puncak Mayor Primal Core Venerate, mengenakan baju besi emas gelap dan memimpin kelompok, berteriak dan mengirimkan kilatan cahaya pedang. Ketika cahaya pedang turun, itu membelah lautan berbintang menjadi dua saat pedang Qi terus mengiris ke depan. Sepertinya itu akan memotong pedang hitam menjadi dua bersama dengan air laut. Dalam kebingungan, Xiao Su membelokkan pedang hitam, menghindari pedang Qi tepat pada waktunya. Namun, pedang hitam tidak bisa menghindari gelombang besar yang ditendang oleh pedang Qi. Gelombang laut melonjak dan mengguncang Katlas hitam, sangat mengurangi kecepatannya. Cahaya perisai surgawi, menyinari bintang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para pembudidaya tentara perisai surgawi di belakang Venerate lapis baja emas gelap mengangkat perisai emas dan menembakkan seberkas cahaya. Cahaya berkumpul di atas pedang hitam dan membentuk nyala api yang menyala-nyala. Mendesis. Mendesis. Gelombang panas melonjak,
dan bahkan air laut di belakang mengeluarkan suara aneh sebagai akibat dari formasi ini. Black Cutlass semakin melambat. Kapten, ada sesuatu yang mengganggu formasi kita. Beberapa node terbakar. Petik 2. Sial, pengurasan pada spirit Jades telah meningkat. Petik 2. Air laut di bawah berubah menjadi lumpur, apa yang terjadi? Berita buruk datang satu demi satu, menyebabkan ekspresi Xiao Chen sedikit tenggelam. Tanpa diduga, tindakan tentara perisai surgawi begitu cepat. Tentara perisai surgawi hampir mengejar hanya dalam beberapa saat, mengejar lukisan itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa helai lagi pedang besar Qi ditebang lagi. Black Cutlass menghindar ke kiri dan ke kanan tetapi masih terkena salah satu serangan. Segera, seluruh kapal bergetar. Semua pembudidaya di atas kapal merasakan Qi dan darah mereka melonjak. Ombak mengguncang kapal, membuat awak kapal bingung. Berhenti. Xiao Chen dengan tegas memerintahkan Xiao Su untuk berhenti. Jika mereka terus melarikan diri, pihak lain akan melelahkan mereka sampai mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Venerate lapis baja emas gelap memegang pedang lebar yang mirip dengan pedang jenderal saat dia memimpin kelompok yang terdiri dari 8 Venerate, yang terdiri dari Major Primal Core Venerate tahap awal dan tahap akhir, ke depan kapal bajak laut Black Cutlass. Jangan sembarangan. Saya akan membeli beberapa waktu. Bersiaplah untuk melakukan serangan balik. Diam-diam mengirimkan proyeksi suara, Xiao Chen dengan lembut melompat dari sarang burung gagak dan mendarat dengan kuat di haluan kapal. Pakaian putih dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat dia menatap lurus ke arah pihak lain di atas air laut. Apa urusanmu dengan kami? Xiao Chen, berpakaian putih, berdiri di bawah panji pedang hitam di haluan kapal sementara dia dengan tenang menatap Venerate berlapis emas gelap. Venerate lapis baja emas gelap menunjukkan senyum hati-hati saat dia mengangkat pedangnya, ekspresinya tetap tegas. Dia memancarkan membunuh Qi yang menyebabkan air laut melonjak. Atas perintah jenderal, tinggalkan manual teknik pedang, dan kamu bisa pergi. Pada saat yang sama, Anda bisa menjadi tamu terhormat tentara perisai surgawi. Di masa depan, jika Anda mengalami kesulitan, Anda selalu dapat mencari bantuan tentara perisai surgawi. Jenderal Pedang berpikir bahwa Xiao Chen adalah klan bangsawan dengan bakat luar biasa dari alam besar tengah, seseorang dengan latar belakang yang luar biasa. Oleh karena itu, dia tidak ingin terlalu menyinggung Xiao Chen dan telah menginstruksikan bawahannya untuk lebih sopan. Tentu saja, ini jika Xiao Chen bersedia menyerahkan manual teknik pedang. Manual teknik pedang. Ternyata lukisan itu adalah manual teknik pedang. Sekarang, Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan penasarannya. Manual teknik pedang macam apa ini untuk kelompok bajak laut darah Savage untuk mencoba mendapatkannya dengan menghancurkan sekte peringkat 3. Mengumpulkan pikirannya, Xiao Chen bertanya dengan tenang, apakah manual teknik pedang milik jenderalmu? Yang mulia lapis baja emas gelap tidak tahu bahwa Xiao Chen mengulur waktu. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan bereaksi. Pihak lain hanyalah pembudidaya inti primal setengah langkah. Kapal bajak laut ini juga terlihat biasa saja. Karena itu, dia tidak peduli sama sekali. Penghentian segera serangan terus-menerus terhadap kapal bajak laut adalah bukti yang cukup. Apakah itu atau tidak, Anda tidak perlu tahu. Anda hanya perlu menjawab apakah Anda menyerahkannya atau tidak. Petik 2. Saat Yang Mulia Lapis Baja Emas Gelap berbicara, 8 pembudidaya lapis baja emas mengumpulkan ki pembunuhan mereka di dahi mereka, menunggu untuk menyerang. Jelas, orang-orang ini sudah siap untuk menyerang kapan saja. Mereka hanya menunggu perintah untuk melakukannya. Ketika Xiao Chen mendengar kata-kata Yang Mulia berbaju emas gelap, dia memutar matanya dan berkata, karena itu bukan milik jenderalmu, maka kamu secara paksa merebutnya. Sejak kapan tentara perisai surgawi menjadi begitu tak tahu malu? Ekspresi Venerate berlapis emas gelap tidak berubah, dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Xiao Chen. Apakah kamu menyerahkannya atau tidak? Anda memiliki 3 detik untuk berpikir. 3, 2. Kemarahan Neptunus, tembak. Tidak menunggu pihak lain menyelesaikan hitungan mundurnya, Xiao Chen memberi perintah. Suara mekanis datang dari satu sisi pedang hitam. Kemudian, 16 kemarahan Neptunus bintang 4 puncak memamerkan taring mereka. Xiao Chen tidak memberi orang-orang ini waktu untuk terkejut. Kemarahan Neptunus ditembakkan secara bersamaan. Ledakan. Energi terkompresi dari meriam energi iblis melolong, ledakannya terdengar seperti guntur surgawi. Air laut dalam jarak 5.000 km bergejolak tanpa henti.
Mata Xiao Chen bersinar seperti lentera ketika dia menemukan bahwa para pembudidaya lapis baja emas di belakang Yang Mulia lapis baja emas gelap telah bergegas ke depan dan memasang perisai mereka, menghalangi tembakan dari kemarahan Neptunus. Ketika gelombang bergelombang menyebar, perisai cahaya keemasan besar berkedip 500 km jauhnya. Kemarahan Neptunus, lanjutkan. Xiao Chen mengeluarkan perintah tanpa ekspresi. Tendangan bola meriam lainnya diluncurkan ke depan. Setelah menahan 3 tembakan, perisai cahaya keemasan hancur secara eksplosif. Kapal bajak laut bintang 4 yang paling bagus. Darah bocor dari sudut bibir 8 pembudidaya lapis baja emas, yang menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Yang Mulia lapis baja emas gelap di belakang para pembudidaya lainnya sepenuhnya tidak terluka. Ekspresinya berubah dingin. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia tidak panik. Venerate lapis baja emas gelap menatap Xiao Chen, yang ada di geladak. Xiao Chen segera merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, yang membuatnya gemetar. Betapa kuatnya. Ikut denganku, perintah Venerate lapis baja emas gelap dengan acuh tak acuh. Alih-alih mundur, dia menghadapi meriam dan menyerbu. Bola meriam energi iblis yang sangat kental terbang. Venerate lapis baja emas gelap menopang bilah pedangnya dengan tangan kirinya. Bilah pedang yang lebar segera memblokir bola meriam energi iblis untuk sebagian besar tubuhnya. Ledakan. Suara keras bergema saat cahaya dari bola meriam energi iblis terpancar. Namun, Venerate lapis baja emas gelap tidak terluka sama sekali. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Menghadapi tembakan dari kemarahan Neptunus, Venerate berarmor emas gelap menyerbu ke depan dengan ganas, sosoknya berkedip. Saat Venerate lapis baja emas gelap mendekat, banyak menara balista bintang 4 puncak menembakkan jaring baut yang rumit, semuanya baut yang dibuat khusus. Venerate lapis baja emas gelap menyapukan pedang besarnya, dan suara pasukan besar berbaris terdengar di udara. Kemudian, semua baut yang terbang di atasnya patah. Saat sosok Venerate lapis baja emas gelap melintas, dia menyapu semua yang ada di depannya, tampak tak terkalahkan. Mati. Venerate lapis baja emas gelap mengarahkan pedang lebar ke Xiao Chen dan menusukkannya ke arahnya, dengan ceroboh menunjukkan ketajamannya. Aura ganas dari pihak lain mengguncang seluruh kapal dengan kuat. Semua orang merasakan ketakutan dan kengerian dari lubuk hati mereka. Bisakah saya memblokirnya? Bahkan jika saya tidak bisa, saya harus melakukannya. Kalau tidak, itu akan berakhir untuk semua orang di kapal. Dalam menghadapi kematian, Xiao Chen tetap sangat tenang. Dia menggambar Lunar Shadow Saber dan berjungkir balik ke belakang. Instan kemuliaan. Dengan dukungan Grid Dao Energy, Xiao Chen mengeksekusi Instant of Glory tanpa penundaan. Sebuah lukisan megah muncul di udara dan menghalangi Venerate lapis baja emas gelap. Retakan. Lukisan itu menghalangi Venerate lapis baja emas gelap hanya sesaat sebelum pedang lebar itu memecahkannya menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Teknik pedang sempurna, sikap memilukan. Hati Xiao Chen hancur menyebabkan rasa sakit yang hebat. Di bawah tekanan rasa sakit, semua potensi Xiao Chen meletus. Pedangnya berdengung, gemetar tanpa henti saat dia menghadapi pedang pihak lain. Kemudian, dengan seruan perang dingin, dia tidak ragu-ragu untuk menyerang atas inisiatifnya sendiri. Sial, pedang dan pedang bertemu. Lengan Xiao Chen mati rasa, dan dia memuntahkan seteguk darah, dia hampir kehilangan cengkeramannya pada Lunar Shadow Saber. Tubuhnya, yang berada di udara, langsung jatuh. Adapun Venerate lapis baja emas gelap, setelah pedang besarnya bergetar sesaat, itu berlanjut ke arah kepala Xiao Chen. Memikirkan bahwa hatiku benar-benar terluka. Venerate lapis baja emas gelap sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka serangan pedang Xiao Chen akan melukai organ dalamnya, lebih jauh lagi, melukai mereka secara signifikan. Untungnya, Venerate lapis baja emas gelap memiliki akumulasi besar dengan kultivasi yang dalam. Ini bukan masalah besar. Kalau tidak, dia akan sangat menderita dari serangan pedang ini. Di bawah, Xiao Chen menyipitkan matanya. Senyum muncul di wajahnya. Kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sebelumnya, sepertinya Venerate lapis baja emas gelap memblokir serangan pedang Xiao Chen. Namun, bila pedang itu bergetar, memperlihatkan sedikit celah dalam serangan itu. Keterampilan sihir Buddha, dunia Dharma. Keterampilan sihir Buddha, dunia Dharma. Tubuh Xiao Chen sedikit bergetar, dan dia berubah menjadi raksasa setinggi 3 km dalam sekejap mata. Meja-meja itu dibalik. Dia tidak ragu-ragu untuk mengirimkan tendangan dengan kecepatan kilat. Tendangan ini seperti gunung yang menjulang di udara. Kekuatan besar, bersama dengan sedikit celah dalam gerakan pedang, mengirim Venerate lapis baja emas gelap, yang tidak bisa mengubah arahnya, terbang menjauh. Bang!
Kekuatannya begitu besar sehingga Venerate berbaju emas gelap mendengus dan memuntahkan seteguk darah. Venerate lapis baja emas gelap tidak bisa menahan sama sekali, dengan cepat jatuh kembali ke udara. Seni rahasia Sekte Buddha, Anda memang bakat luar biasa dari Central Grid Realm. Aku terlalu ceroboh. Venerate lapis baja emas gelap sangat berpengetahuan. Setelah melihat Xiao Chen yang sangat besar, dia dengan cepat memahami asal-usul gerakan Xiao Chen. Namun, pada saat ini, dia tidak memiliki peluang bagus untuk melakukan serangan balik. Waktu eksekusi keterampilan sihir Xiao Chen sangat tepat. Xiao Chen menggunakan dua gerakan pertama untuk berbenturan langsung dengan Venerate lapis baja emas gelap, secara paksa menciptakan celah dalam serangan pedang tanpa mempedulikan biayanya. Kemudian, setelah gerakan Venerate lapis baja emas gelap diperpanjang sepenuhnya, dan dia tidak bisa lagi mengubah gerakan, Xiao Chen langsung mengeksekusi skill sihirnya, membuat Venerate lapis baja emas gelap lengah. Namun, Venerate lapis baja emas gelap tetap tenang. Teknik seperti itu tidak bisa bertahan lama. Begitu tekniknya kedaluarsa, begitu juga Xiao Chen. Venerate lapis baja emas gelap tidak akan memberinya kesempatan lagi. Teknik pedang sempurna, jurus penakluk naga. Dharmic World masih memiliki 3 detik tersisa. Xiao Chen menggunakan 3 detik singkat ini untuk melakukan gerakan paling kejam dari teknik pedang sempurna. Banyak gambar naga berwarna biru muncul. Ketika pedang Xiao Chen diretas, dia menggunakan aura naga sejati yang sangat besar. Teknik bela diri balap naga. Venerate lapis baja emas gelap agak bingung. Teknik pedang ini dengan jelas menunjukkan jejak teknik bela diri ras naga. Siapa sebenarnya Xiao Chen? Pertanyaan ini membingungkan Yang Mulia. Namun, ini bukan waktunya untuk bingung. Pedang Xiao Chen sudah akan mendarat. Namun, kekuatan dari tendangan Xiao Chen sebelumnya belum mereda, menempatkan Venerate lapis baja emas gelap dalam posisi yang sangat pasif. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Venerate berarmor emas gelap meletus dengan kekuatan penuh, tanpa tergesa-gesa berputar di udara dan menetralkan sebagian besar kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Venerate lapis baja emas gelap mengayunkan pedang lebarnya untuk berbenturan dengan cahaya pedang Xiao Chen yang turun, melakukan yang terbaik untuk mendorong kembali. Pada saat itu, 10.000 sinar cahaya keemasan meledak dari pedang lebar, menerangi langit malam. Aspirasi agung berdarah panas mengalir di tubuh Venerate berlapis emas gelap. Dia seperti seorang jenderal dari pasukan besar di padang pasir. Bahkan dengan jutaan orang menyerang mereka, dia masih menunjukkan keberanian tanpa perubahan ekspresi. Jelas bahwa pemahaman Yang Mulia dengan lapis baja emas gelap itu sedalam pemahaman jenderal pedang. Langkah ini dikenal sebagai One Sword Conquering the Country. Itu juga teknik bela diri yang membuat jenderal pedang terkenal. Venerate lapis baja emas gelap mengeksekusi gerakannya dengan tergesa-gesa. Meskipun kekuatannya hanya 50% dari biasanya, itu masih sangat kuat, menakuti orang lain agar tunduk. Sial, pedang dan pedang bertabrakan. Memiliki inisiatif dan dukungan dari magic skill, serangan Xiao Chen memiliki keunggulan. Itu mengatasi perbedaan dalam kultivasi dan menjatuhkan Venerate lapis baja emas gelap ke udara. Namun, hanya itu yang dilakukannya. Xiao Chen awalnya berpikir bahwa Dharmic World akan dapat menyebabkan beberapa masalah bagi Venerate lapis baja emas gelap. Namun, dia kecewa. Wakil Jenderal Liu sebenarnya terluka. Satu pedangnya yang menaklukkan negara juga rusak. Ekspresi para pembudidaya lapis baja emas di belakang Venerate lapis baja emas gelap berubah secara radikal. Xiao Chen hanya seorang pembudidaya inti primal setengah langkah. Prestasinya benar-benar menantang surga. Ini berhenti di sini, teriak Venerate berarmor emas gelap dengan dingin. Dia menstabilkan dirinya di udara dan menyeka darah di bibirnya. Dia menyaksikan sosok Xiao Chen pulih menjadi normal sebelum mengisi ulang lagi. Ketika Yang Mulia lapis baja emas gelap bergerak, itu seperti pasukan besar yang menemaninya. Ini menciptakan tekanan besar. Gemuruh, gemuruh, gemuruh derap kuda dan genderang perang mengguncang langit. Ada juga banyak tentara berdarah panas yang memancarkan niat membunuh. Xiao Chen tetap tenang. Sekarang pertempuran telah mencapai titik ini, dia sudah menepis semua pikiran asing. Sejak kedatangan Xiao Chen di alam seribu besar, ini adalah pertempuran di mana dia paling asyik. Ini juga memberinya lawan terkuat dan paling mengerikan. Itu membuat gelombang darah panas Xiao Chen, menginspirasi kekaguman dan rasa hormat terhadap lawannya. Energi dao besar menyebar di belakang Xiao Chen. Matanya tampak sangat tenang. Saat Venerate berarmor emas gelap menyerbu, matanya perlahan menjadi jernih. Tiba-tiba, mata Xiao Chen menyipit. Tidak ada apapun selain Yang Mulia lapis baja emas gelap yang ada di matanya. Jari pemecah jiwa darah naga. Setelah mengunci targetnya,
Xiao Chen menyerang dengan tegas. Dia menarik energi dari jiwanya dan meluncurkan serangan jari. Cahaya darah merah muncul dari ujung jari Xiao Chen, menembus gerakan pedang mengerikan dari lapis baja emas gelap milik Yang Mulia, dan memasuki dahi Yang Mulia. Teknik bela diri Dao Jiwa mengabaikan semua pertahanan fisik. Tiba-tiba, Venerate lapis baja emas gelap, yang maju sebagai kepala pasukan besar dengan aspirasi besar, berhenti. Cahaya darah memasuki lautan kesadaran Venerate berlapis emas gelap dan menembus jiwanya. Kemudian, itu meledak dengan kekuatan besar, segera menyebarkan energi jiwanya. Teknik bela diri Dao Jiwa, teknik bela diri Dao Jiwa. Hati Venerate lapis baja emas gelap segera menjadi dingin. Xiao Chen memiliki kartu truf seperti itu sepenuhnya di luar harapannya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para pembudidaya Cloud Sea. Bagaimana mungkin? Xiao Chen, yang berada di udara, tidak serakah. Dia tahu bahwa serangan jari ini tidak dapat membunuh Venerate lapis baja emas gelap. Faktanya, itu bahkan tidak akan melukai pihak lain dengan parah. Puncak keberadaan inti primal utama telah menggores permukaan energi jiwa, yang mencegah jari pemecah jiwa darah naga mencapai efek terbesarnya. Xiao Chen membuat rencana untuk skenario terburuk untuk setiap saat, memberi lebih banyak tekanan pada dirinya sendiri. Hanya dengan tekanan berat seperti itu seseorang tidak akan malas dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kemenangan. Dia menyeret tubuhnya yang lelah, dan sebuah cahaya melintas di matanya. Dia mengertakkan gigi dan meraung. Naga petir 3 warna melesat keluar dari telapak tangan Xiao Chen, berisi Azure Dragon Divine Might yang gamblang dan aura mengamuk dari petir dan es saat menyerang Venerate lapis baja emas gelap. Bang! Venerate lapis baja emas gelap, yang matanya baru saja mendapatkan kembali cahaya, tidak bisa bereaksi tepat waktu sebelum Ice Blood Lightning Dragon, gerakan pembunuhan yang kuat dari Xiao Chen, menjatuhkannya ke udara. Kekuatan gabungan es dan kilat memungkinkan kedua energi itu melampaui batas mereka, meletus dengan mengamuk. Venerate lapis baja emas gelap memuntahkan seteguk darah lagi karena dipukul mundur lagi. Kali ini, serangan Venerate lapis baja emas gelap tidak seganas sebelumnya. Banyaknya kesalahan dan kesalahan perhitungan yang dia lakukan sebelumnya membuat momentumnya jatuh ke titik terendah. Setiap serangan Xiao Chen tidak benar-benar menimbulkan masalah bagi Venerate lapis baja emas gelap. Itu adalah totalitas yang dia temukan agak sulit untuk ditanggung. Hatinya sakit, jiwanya tersiksa, tubuhnya dingin, dan listriknya belum juga berhamburan. Namun, Venerate lapis baja emas gelap masih bisa bertarung. Dia percaya bahwa selama dia bisa membuat satu gerakan, tidak, hanya setengah gerakan, selama dia bisa mendekati Xiao Chen dan mengirimkan setengah gerakan, dia bisa mengalahkannya. Pada kenyataannya, itulah yang terjadi. Tanpa menggunakan kartu truf apapun, Xiao Chen tidak akan bisa menerima serangan langsung dari Venerate lapis baja emas gelap. Dia gagal mengatasi serangan pertama bahkan setelah menggunakan 2 gerakan. Dia hanya berhasil membuat celah dalam serangan pedang. Setelah itu, dia menggunakan Dharmic World untuk mematahkan jurus pedang. Xiao Chen tahu kelemahannya. Oleh karena itu, dia tidak pernah memberikan kesempatan kepada Venerate berarmor emas gelap untuk benar-benar menyerangnya. Tentu saja, saat ini tidak terkecuali. Pakaian putih Xiao Chen compang-camping, dan tubuhnya lelah. Wajah pucatnya membuatnya terlihat lemah, tetapi ekspresi wajahnya masih terlihat tegas dan keras kepala, pantang menyerah selamanya. Sebuah spanduk perang merah muncul di tangannya, berkibar keras ditiup angin kencang. Di tengah angin kencang, Xiao Chen tiba-tiba teringat pesan yang ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut Darah Merah. Namaku Darah Merah. Saya memiliki tubuh besi merah dengan darah panas membara, selama setengah hidup saya mengalami pasang surut, tunawisma dan sengsara, selama separuh hidupku, aku tak tertandingi, berkeliling tanpa rasa takut. Tubuhku seperti pedang, penuh dengan kebanggaan yang teguh dan pantang menyerah, hatiku seperti matahari dan bulan, bersinar terang selama 10.000 tahun, perawakan saya seperti gunung, membentang puluhan ribu kilometer, mataku seperti banyak bintang, membuat langit bersinar terang seperti siang, bukan malam, saya menutupi langit dengan satu tangan dan menjadikan diri saya seorang kaisar dengan tangan lainnya. Tiba-tiba, Xiao Chen mengerti apa arti, tubuhku seperti pedang, penuh dengan kebanggaan yang teguh dan pantang menyerah. Penatuatang bertanya-tanya apakah tubuh itu seperti pedang atau gunung. Dia tidak bisa mengetahuinya, merasa bahwa mereka bertentangan. Namun, saat ini, Xiao Chen tertawa keras. Kedua hal ini tidak bertentangan sama sekali. Tubuh seperti pedang sebenarnya mengacu pada jiwa, roh Raja Bajak Laut Darah Merah. Itu adalah kehendak abadi yang mengalir dalam darahnya. Memahami ini, Xiao Chen tidak bisa menahan tawa keras. Tawanya terdengar sangat riang dan berani.
Semangat jiwamu seperti pedang harta paling mulia di dunia. Ia memiliki kebanggaan yang teguh dan pantang menyerah, tidak pernah membungkuk, dan ketajamannya abadi. Raja Bajak Laut Darah Merah, benarkah? Seolah menjawab Xiao Chen, spanduk perang darah merah tiba-tiba bergetar dan menembakkan seberkas cahaya merah ke langit. Saat Xiao Chen dengan erat mencengkeram spanduk perang darah merah, dia merasakan keinginan abadi, keinginan berdarah panas yang gigih. Formasi jiwa iblis abadi, jiwa iblis binatang Yazi, keluar. Xiao Chen melambaikan spanduk perang. Angin bertiup dan awan bergolak. Binatang Yazi mengambil darah panas ini dan meraung dengan ganas saat langit berubah warna. Setelah formasi jiwa iblis imemorial diaktifkan, jiwa iblis Yazi dengan cepat muncul. Yazi Beast, binatang buas Great Desolate Aeon, memiliki kepala naga dan tubuh harimau dan api di kakinya saat berdiri di permukaan laut berbintang. Dibandingkan dengan penampilan pertamanya, Yazi Beast Demon Soul terlihat lebih solid. Sekarang formasi sudah memiliki dua mutiara yang menyala, jiwa iblis tidak lagi hanya kerangka. Itu sekarang memiliki bentuk lengkap Yazi Beast yang samar. Begitu jiwa iblis binatang Yazi muncul, itu mengeluarkan aura kuno dan ganas. Api merah menyala di matanya. Yazi Beast menampilkan keganasan dan aura pantang menyerah dan beraninya. Dengan satu sapuan tatapannya, itu mengunci Venerate lapis baja emas gelap. Tubuh besar Yazi Beast sebesar gunung kecil. Dengan dukungan spanduk perang darah merah, auranya mengguncang langit, menyebabkan angin bertiup, awan bergolak, dan langit berubah warna. Saat ini, jiwa iblis binatang Yazi memiliki kekuatan puncak pembudidaya inti primal utama. Bahkan, sampai tingkat tertentu, itu bahkan lebih kuat. Ini karena itu tidak hidup. Itu tidak merasakan sakit atau pengecut, kurang kelemahan. Mengaum. Ketika Yazi Beast meraung, ombak yang menjulang naik dari laut berbintang dan melemparkan 8 pembudidaya lapis baja emas. Lindungi Wakil Jenderal Liu. Situasi langsung berbalik. Aura Yazi Beast Demon Soul sepenuhnya menekan Venerate lapis baja emas gelap dan 8 pembudidaya lapis baja emas. Wakil Jenderal Liu, kami akan melindungimu. Anda harus pergi dulu. Petik 2. Pada saat ini, 8 pembudidaya lapis baja emas sudah melihat melalui permainan Xiao Chen. Sebelumnya, Xiao Chen bentrok langsung dengan Venerate lapis baja emas gelap tanpa mempedulikan biaya untuk melukainya terlebih dahulu. Dengan begitu, ketika dia mengaktifkan formasi jiwa iblis abadi dan memanggil jiwa iblis binatang Yazi, Venerate lapis baja emas gelap tidak akan cocok dengannya. Faktanya, dia tidak berniat memberi kesempatan kepada Venerate lapis baja emas gelap untuk melarikan diri. Xiao Chen telah merencanakannya sejak awal, sehingga tidak ada dari mereka yang akan pergi hidup-hidup. Membunuh. Pedang-pedang hitam tetap berada di dada jiwa iblis binatang Yazi. Xiao Chen melambaikan spanduk dari sarang burung gagak dan dengan dingin mengarahkan Yazi Beast Demon Soul untuk menyerang Venerate lapis baja emas gelap. Senior Tang, Xiao Su, Luonan, dan Feier, kalian berempat, pergi dan pisahkan 8 orang itu, Xiao Chen menginstruksikan dengan tenang. Setelah membayar harga seperti itu, jika dia masih tidak bisa mengalahkan Venerate lapis baja emas gelap ini, semua informasinya akan terungkap. Itu akan dianggap sebagai kegagalan besar. Kami patuh. Sesuai dengan perintah, Penatua Tang dan yang lainnya keluar. Seekor binatang kura-kura raksasa muncul di permukaan laut. Penatua Tang berdiri di atasnya dan menyerang 8 pembudidaya lapis baja emas. 2 tangisan burung yang tajam terdengar di udara. Luonan dan Fei petik terbalik air masing-masing mengendarai satu elang baja dingin, menghalangi jalan mundur pihak lain. Xiao Su, yang telah maju ke tahap awal Major Primal Core Realm, tertawa terbahak-bahak sambil mengangkat pedangnya, langsung berlari di permukaan laut. Seekor burung emas kecil bertengger di bahunya dengan mata tertutup. Ini adalah Little Yellow Feather, Golden Crow Holy Beast. Kapal bajak laut Black Cutlass meledak dengan semua kekuatan tempurnya. Ini membentuk pengepungan di sekitar 8 pembudidaya lapis baja emas dan puncak mulia primal inti lapis baja emas gelap. Ketika 9 orang ini tanpa henti mengejar pedang hitam, mereka pasti tidak mengharapkan perkembangan seperti itu. Segera, formasi 8 pembudidaya lapis baja emas pecah. Keempat orang yang telah membersihkan tubuh mereka dengan sumber jus kehidupan tidak lemah sama sekali. Selanjutnya, ada elang baja dingin, bulu kuning kecil gagak emas, dan binatang kura-kura membantu, membuat kelompok lebih kuat. Inti dari medan perang adalah Yazi Beast Demon Soul, yang melawan Venerate lapis baja emas gelap. Bahkan setelah Venerate lapis baja emas gelap menggunakan semua kemampuannya, Yazi Beast Demon Soul yang ganas dan haus darah menekannya dari awal hingga akhir. Dia tidak punya kesempatan untuk membalikkan situasi sama sekali.
Jika Venerate lapis baja emas gelap masih dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan kesulitan untuk pergi. Sayangnya, Xiao Chen memperhitungkan semua ini. Sekarang, jiwa, hati, dan tubuh fisik Venerate berlapis emas gelap semuanya menderita luka yang signifikan. Belum lagi pergi, dia bahkan mungkin tidak akan bertahan. Setelah beberapa saat, dua jeritan sedih datang dari udara. The Cold Steel Eagles mencabik-cabik dua pembudidaya lapis baja emas, memberi mereka kematian yang menyedihkan. Setelah 1 jam lagi, para pembudidaya lapis baja emas yang tersisa mati satu demi satu. Binatang kura-kura raksasa menelan 3 dari mereka, 2 mati di tangan Xiao Su, dan elang baja dingin membunuh satu lagi. Penatua Tang dan yang lainnya tidak berhenti di situ. Mereka berbalik untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara Yazi Beast Demon Soul dan Venerate lapis baja emas gelap. Jiwa iblis binatang Yazi tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Untuk setiap saat itu keluar, itu menarik energi spiritual dari spirit Jades. Jelas, tidak ada yang menginginkan pertempuran yang berlarut-larut. Kekhawatiran yang lebih besar adalah bahwa lebih banyak bala bantuan dari tentara perisai surgawi mungkin akan tiba jika pertempuran terus berlanjut. Namun, kekhawatiran ini jelas merupakan hasil dari berpikir berlebihan. Tidak peduli apa, Jenderal Pedang tidak akan pernah membayangkan bahwa wakil jenderalnya yang cakap dan 8 yang mulia lainnya tidak dapat menangkap seorang pembudidaya inti primal setengah langkah, sosok sejati. Terlebih lagi terbunuh oleh pihak lain, tidak dapat mengembalikan berita sama sekali. Setelah 2 jam lagi, Venerate berbaju emas gelap tidak bisa lagi terus bertarung, kehilangan semua tekad untuk melawan. Venerate lapis baja emas gelap lelah dan kehabisan energi esensi sejati. Kulitnya pucat, dan luka-luka memenuhi seluruh tubuhnya. Dalam pertarungan melawan Yazi Beast Demon Soul, Venerate berbaju emas gelap telah kehilangan kendali sepenuhnya. Selanjutnya, Penatua Tang dan yang lainnya menyerangnya dari samping. Dia sekarang menjadi pemandangan yang tragis untuk dilihat dan merasa sangat cemberut. Jenderal, bawahanmu tidak mampu dan tidak bisa menyelesaikan perintahmu. Retakan. Dengan kekuatan terakhirnya, Yang Mulia berbaju emas gelap memilih untuk bunuh diri dengan pedangnya sendiri, mengakhiri hidupnya melalui metode yang begitu pahit. Ketika Venerate lapis baja emas gelap tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan sama sekali, semua orang akhirnya santai. Pada saat yang sama, rasa surrealitas merasuki hati mereka. Mereka benar-benar berhasil membunuh ahli puncak Major Primal Core. Mereka sama sekali tidak berani membayangkan ini. Bahkan Penatua Tang, yang terkuat di antara mereka, tidak akan mampu bertahan lebih dari 100 gerakan melawan ahli seperti itu. Dia bahkan akan merasa sulit untuk melarikan diri. Namun, itu adalah ahli puncak yang masih mati di tangan kelompok bajak laut pedang hitam setelah mereka melepaskan semua kekuatan mereka. Xiao Su, tangani mayat-mayat itu, lalu segera berlayar, perintah Xiao Chen dengan tenang. Terkejut dengan akal sehatnya, Xiao Su dengan cepat bekerja dengan Luonan dan Feier untuk menangani mayat-mayat di permukaan laut. Penatua Tang mengendarai binatang kura-kura raksasa itu kembali ke kapal terlebih dahulu. Ketika dia tiba di sisi Xiao Chen yang lelah, dia mengungkapkan ekspresi hormat dan kekaguman yang tulus. Jika bukan karena Xiao Chen melangkah maju pada saat genting, bertarung sampai mati dengan Venerate lapis baja emas gelap itu, bahkan dengan Yazi Beast Demon Soul, hasilnya akan berbeda. Paling tidak, akan mudah bagi Venerate berarmor emas gelap untuk melarikan diri. Semakin lama saya berinteraksi dengan Anda, semakin saya menemukan bahwa saya tidak dapat memahami Anda. Anda bahkan memiliki keberanian untuk melawan ahli puncak Primal Core. Orang tua ini benar-benar mengagumimu. Xiao Chen berkata dengan tenang, ini tidak seberapa dibandingkan dengan pengalaman masa laluku. Penatua Tang dari Sekte Pengatur Binatang benar-benar ingin bertanya apa yang sebenarnya dialami Xiao Chen. Namun, dia menahannya pada akhirnya. Bertanya tentang rahasia orang lain adalah tabu. Jika orang lain bersedia, dia secara alami akan membicarakannya. Jadi, Penatua Tang mengubah topik pembicaraan. Apa yang kamu peroleh untuk mendorong tentara perisai surgawi mengirim formasi yang begitu kuat? Ini adalah lukisan, yang belum saya lihat. Namun, menurut Venerate lapis baja emas gelap itu adalah manual teknik pedang. Saat Xiao Chen berbicara, dia mengeluarkan gulungan lukisan dan membentangkannya. Lukisan itu memiliki banyak biksu yang memegang pisau biksu Buddha. Mereka memiliki ekspresi tegas, menunjukkan kekuatan mereka tanpa terlihat marah. Saat para biarawan menari-nari dengan pisau mereka menunjukkan banyak postur tubuh yang dalam. Latar belakang lukisan itu adalah gambar seorang Buddha. Dia memegang satu telapak tangan secara horizontal di dadanya. Sang Buddha memiliki ekspresi dingin, wajahnya memancarkan niat membunuh.
Mata Penatua Tang berbinar. Dia berkata, menarik, ini sebenarnya adalah patung Buddha pembantaian yang langka. Ini bukan Buddha yang jahat. Para Buddha memiliki ribuan inkarnasi. Sebagian besar baik hati dan baik hati, bermartabat dan damai, atau tegas dan khusyuk. Seorang Buddha telah melampaui semua rintangan karma, terputus dari keserakahan dan kemarahan. Mereka tidak akan benar-benar marah. Bahkan untuk tatapan marah, itu hanya para bodhisattva dan arhat yang memasang penampilan tegas dan bukan kemarahan yang sebenarnya. Namun, ada banyak iblis jahat di dunia yang kepentingannya bertentangan dengan sekte Buddha. Sekte-sekte Buddhis menyimpan inkarnasi marah para Buddha sebelum pendakian mereka menuju kebudaan. Ini digunakan untuk mengusir setan, menyelamatkan orang, membantu yang terluka, menyebabkan kebingungan, dan memurnikan manusia. Gambar Buddha yang diukir dari inkarnasi seperti itu dilarang dan jarang beredar di masyarakat. Penatua Tang memberi Xiao Chen penjelasan singkat. Pada saat itu, lukisan itu telah terbentang sepenuhnya, dan kata-kata, teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya, muncul di sudut kanan bawah. Teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya. Setelah Penatua Tang memverifikasi apa yang dilihatnya, ekspresinya sedikit berubah saat tubuhnya bergetar. Xiao Chen menyingkirkan lukisan itu dan bertanya karena penasaran, ada apa? Tidak heran kelompok bajak laut darah Savage menghancurkan skeleton Dragon Hall dengan cara apapun. Bahkan tentara perisai surgawi bergerak dengan kekuatan penuh. Ternyata teknik pedang ini muncul, Penatua Tang menghela nafas, tampak muram.